Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pecinta liur mas yang ada di Nusantara? Pada kesempatan yang berbahagia ini kita jumpa lagi barengan saya di sini nih, ya, di channelnya Agus Torino. Nah, untuk saat ini saya akan coba sedikit berbagi tentang bagaimana nih teknik suara atau bagaimana nih caranya pemilihan suara. Suatu contoh ya teman-teman. Suara dari kami itu bermerek atau yang biasa kasih nama itu anak soleh. Kenapa sih kok namanya anak soleh? Ya supaya anak-anakan burung itu bisa kembali. Itu yang pertama ya. Nah teman-teman, sengaja saya itu membuat sebuah suara itu dasarnya itu adalah dari suara inap sendiri itu ya. Jadi penjelasannya begini, dari suara inap itu sendiri saya coba mengambil 75% ya. 75% akan saya taruh di suara tarik ya. Jadi sekali lagi dari 100% suara inap saya akan coba mengambil ini ya. Ini SI-nya ini 100% itu suara inap. Terus kemudian di ST, komposisi ST ini ada 75%. 75% itu mengadopsi dari suara inap itu sendiri. Kenapa sih kita mengadopsi dari suara inap itu sendiri? Karena kita masih meyakini bahwa di area-area yang ada di dalam gedung itu adalah sebuah tempat di mana banyak sumber anakan yang keluar. Maka dari itu 75%-nya saya coba menggunakan suara inap untuk menggunakan di ST. Nah, pertanyaannya Bang, terus yang 25%-nya apa Bang? 25%-nya kita menggunakan suara yang pasti adalah suara panggil teman-teman ya. Nah ini suara panggil ini saya gunakan 25%-nya itu ada di suara tarik. Nah sementara SP itu sendiri ada DNA dari suara inap itu ada 25% saya taruh di suara SP. Supaya apa? Ya burung-burung yang keluar, burung-burung yang sudah terbang dari ruang inap kemudian keluar dari LMB, dia masih mendapatkan suara inap yang pada waktu itu masih dibuat menetas. Nah maka dari itu teman-teman, itulah komposisi dari suara SP, SI, ST anak soleh. Yuk kita dengarkan gimana sih nadanya baik. Teman-teman langsung aja kita menuju yaitu di suara SI-nya dulu teman-teman ya. Nah sekali lagi teman-teman saya jelaskan bahwa suara ini dari mana sih DNA-nya atau dari mana. Suara ini berasal dari gedung saya pribadi, yang artinya di situ ada sarang semacam sarang naga teman-teman ya. Saya coba meletakkan rekaman di situ, kemudian saya coba mengedit. Nah kebetulan nih dulu profesi saya itu adalah tukang ngedit iklan, jadi alhamdulillah bisa dimanfaatkan itu ya. Jadi tidak serta-merta hanya suara rekaman di gedung teman-teman. Yang pasti kalau hanya suara inap saja di gedung tentunya tidak efektif. Makanya kita perlu menambahkan dari beberapa sumber semacam dari BJA, dari B71, Akau dan lain sebagainya. Dan boleh teman-teman mencoba karena sampai saat ini suara ini masih bermahar. Baik teman-teman, saya akan coba masuk lagi ya. Ini tadi suara inapnya yaitu SE anak soleh ya. Oke, saya akan matikan dan saya akan datang ke pada ini ya, ST anak soleh. Nah jadi sekali lagi untuk ST ini teman-teman, kita masih coba bagaimana mengedepankan yaitu suara inap ya. Kenapa sih suara ST kok lebih condong ke inap? Karena dia di area dalam teman-teman ya. Nah ini ada suara panggil, kembali lagi ke suara inap teman-teman ya. Nah tadi coba itulah saya coba meramu atau coba menyusun dari beberapa sumber suara itu adalah dengan itu tadi. Teorinya adalah 75% suara tarik itu masih hampir mirip dengan suara SI-nya ya. Hanya 25% saja yang menggunakan suara panggil. Makanya ini lebih didominasi dengan suara inap. Coba ya kita dengarkan.
Nah baik teman-teman, itulah tadi sedikit saya menjelaskan ST. Nah sekarang adalah suara SP yang menjadi pertanyaannya nih teman-teman. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, kalau kita menggunakan SP itu yang rame itu pasti bagus ya teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kalau SP-nya itu terlalu bagus, rame sekali, kemudian di dalamnya itu tidak mampu mengimbangi, justru malah burung itu lebih asik main di luar. Jadi dia masuk sebentar, kemudian tidak nyaman dengan suara yang ada di dalam, mungkin dia tidak suka, langsung lari keluar lagi. Maka dari itu kalau kita memilih dalam segi suara, kita harus betul-betul tahu teman-teman ya. Misalkan Akao dipadu dengan Black Magic, itu suara-suara yang sudah gratis ya. Kemudian dari beberapa suara yang mungkin memang sudah banyak, teman-teman coba menyeimbangkan ya. Yang disebut menyeimbangkan itu antara suara SP, ST, dan SI itu harus betul-betul imbang. Karena yang dikhawatirkan bahwa ada suara yang suara bagus sekali di luar tapi tidak ada seimbangnya di dalam, itu justru kalau saya sendiri malah blunder. Bang kok rame banget, gedung 1 bulan itu rame banget tapi tidak ada yang menginap, dan itu pun pernah saya alami. Dari pertama-tama saya belajar dunia walet. Maka dari itu teman-teman, keseimbangan dalam memilih suara itu sangat penting. Dan sekali lagi saya ingin memberikan gambaran, dan mari kita dengarkan suara SP-nya teman-teman ya. Ini SP-nya. Supaya jelas ya teman-teman, jadi kita ibaratnya menjual sesuatu, tidak menjual semacam karung dalam gelas ya. Nah ini sebenarnya dari mana? Memang saya adalah penggemar salah satu dari Black Magic ya. Jadi kita coba meramu dari beberapa suara. Ini real suara panggil teman-teman. Tapi tentunya suara panggil ini masih ada 25% dari suara inap itu sendiri. Nah ini ada beberapa suara yang semacam ini. Nah ini kembali lagi suara inap. Baik teman-teman, terima kasih masih barengan saya di sini di Generasi Liur Mas. Saya akan membuat konten-konten berikutnya, meskipun saat ini saya sedang sibuk, tapi nanti akan saya coba membuat konten yang lebih serius. Saya akan membuka semacam podcast begitu ya, nanti untuk kedepannya siapa tahu ada tanya jawab dan bisa sedikit berbagi pengalaman. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan bukan harus diikuti ya. Saya matikan dulu sebelum closing. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan tidak harus diikutin. Yang artinya ini hanya dua pendapat, karena sekali lagi dalam dunia walet adalah dunia multitafsir, semua orang boleh menafsirkan. Yang tidak boleh adalah merasa benar sendiri. Karena apa? Karena kadang-kadang memakai teori ini juga berhasil, pakai teori juga itu berhasil. Begitu juga sebaliknya, pakai teori ini gagal, pakai teori itu gagal. Yang benar adalah kita saling bersatu, bagaimana caranya kita mengembangkan dunia walet ini dengan saling berbagi pengalaman. Maka dari itu, ke depan kalau saya sudah tidak sibuk, saya akan membuat sebuah podcast dan tanya jawab dan semampu saya. Sekali lagi, apabila sesuatu yang saya sampaikan tidak harus diikutin, karena posisi saya bukan seorang guru yang harus betul-betul diikutin. Hanya sebagai sedikit referensi atau pertimbangan bagaimana caranya kita mengolah gedung walet. Sekian dulu bersama saya Agus Torino, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, kalau yang butuh suara ini dihubungi di 081 354 723 008 Mas.